Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maruf Al-Kaunan dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Bunga Bangsa Cirebon semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu PR, Public Relation. Secara sederhana, Public Relation atau PR adalah seni dan strategi organisasi untuk mencari muka secara positif dan jujur di depan banyak orang. Tujuan dari public relation adalah memastikan organisasi memiliki nama baik dan dukungan dari lingkungan agar dapat beroperasi dengan lancar. Berikut adalah rincian dari poin-poin tersebut. Yang pertama, membangun citra dan reputasi, menciptakan kesan positif agar organisasi dikenal sebagai entitas yang kredibel dan bermanfaat. Menjaga hubungan stakeholder, menjalin komunikasi yang harmonis yang dengan pihak terkait, karyawan, investor, pelanggan, hingga pemerintah, contohnya seperti itu. Yang ketiga, menyampaikan informasi efektif, memastikan pesan organisasi sampai ke publik dengan jelas, akurat, dan tidak menimbulkan salah paham. Yang empat, mengelola persepsi publik, mengarahkan pandangan masyarakat agar selaras dengan fakta dan nilai yang dipegang organisasi. Yang kelima, mendukung keberhasilan, membantu organisasi mencapai tujuan dengan menciptakan iklim lingkungan yang mendukung kondusif. Secara singkat, fungsi public relation adalah sebagai mesin penggerak komunikasi yang memastikan aliran informasi berjalan dengan lancar di dalam maupun keluar organisasi. Berikut adalah penjelasan poin-poinnya. Yang pertama adalah komunikasi internal dan eksternal, menjadi penyambung lidah antara pemimpin dan karyawan. Internal secara setara antara organisasi dengan masyarakat luas. Yang kedua adalah pengelolaan informasi, bertindak sebagai pusat data dan informasi agar setiap pernyataan yang keluar dari organisasi tersebut bersifat satu pintu, akurat, dan konsisten. Yang ketiga, hubungan media relation, membangun kerjasama dengan jurnalis dan massa agar organisasi mendapat pemberitahuan yang positif dan luas. Yang keempat, manajemen isu dan opini, memantau apa yang sedang dibicarakan publik dan segera bertindak jika ada isu negatif yang berpotensi merusak nama baik. Yang kelima, mendukung kebijakan manajemen, membantu pemimpin menjelaskan kebijakan atau keputusan perusahaan kepada publik agar bisa diterima dengan minim penolakan. Secara singkat, peran praktis public relation adalah menjadi jantung yang mengatur sirkulasi informasi di dalam organisasi. Berikut adalah penjelasan perannya. Yang pertama adalah komunikator organisasi, menjadi juru resmi yang menyampaikan pesan, visi, dan kebijaksanaan organisasi kepada publik secara luas. Yang kedua, fasilitator komunikasi dua arah, membuka ruang dialog. PR tidak hanya bicara, tapi juga mendengarkan aspirasi publik untuk disampaikan kembali ke dalam organisasi. Yang ketiga, penasehat manajemen, memberikan masukan kepada pemimpin mengenai dampak komunikasi dari setiap kebijakan yang akan diambil agar tidak memicu reaksi negatif. Yang keempat adalah problem solver komunikasi, menjadi pemecah masalah ketika terjadi penyumbatan informasi atau krisis komunikasi yang mengancam reputasi. Yang kelima, mediator, bertindak sebagai penengah yang menyelaraskan kepentingan organisasi dengan keinginan publik agar tercipta titik temu yang harmonis. Ruang lingkup public relation mencakup berbagai bidang kerja,
spesifik untuk menjangkau target audiens yang berbeda. Berikut adalah penjelasan poin-poinnya. Yang pertama adalah media relation, menjalin hubungan baik dengan wartawan dan media massa untuk mendapatkan cukupan berita yang positif dan luas. Yang kedua, community relation, menciptakan keterlibatan dengan masyarakat di sekitar organisasi melalui program sosial agar keberadaan organisasi diterima dengan baik di masyarakat. Yang ketiga adalah corporate communication, yaitu mengelola seluruh komunikasi internal karyawan dan eksternal untuk menjaga identitas dan budaya perusahaan yang konsisten. Yang keempat adalah event dan publikasi, menyelenggarakan kegiatan seperti pameran atau seminar, serta mengolah materi cetak atau digital, menyebarkan informasi produk atau nilai perusahaan. Yang terakhir adalah krisis communication, menyusun strategi dan peran khusus untuk melindungi reputasi organisasi saat menghadapi masalah hukum, kecelakaan, atau isu negatif lainnya. Manajemen krisis adalah upaya organisasi untuk tetap selamat dan dipercaya meskipun sedang dihantam masalah besar. Berikut adalah konsep dasarnya dari manajemen krisis. Yang pertama, situasi yang mengancam. Krisis bukan sekedar masalah biasa, melainkan situasi darurat yang jika dibiarkan bisa menghancurkan reputasi dan masa depan organisasi tersebut. Yang kedua, respon cepat dan terencana. Dalam krisis, setiap detik berharga. Organisasi harus bertindak cepat berdasarkan pedoman atau SOP yang sudah disiapkan sebelumnya, bukan sekedar bereaksi tanpa arah. Yang ketiga, komunikasi sebagai faktor utama. Inti dari manajemen krisis adalah kejujuran dan transparansi. Mengomunikasikan apa yang terjadi dan apa yang sedang dilakukan organisasi jauh lebih baik daripada diam atau menghindar. Yang keempat, sebuah krisis internal dan eksternal. Internal contohnya pelanggaran etika karyawan, kebocoran data, atau kecelakaan kerja. Eksternal contohnya bencana alam, perubahan regulasi pemerintah, atau serangan hoaks dari pihak luar. Karakteristik krisis adalah ciri khas yang membedakan masalah biasa dengan situasi darurat yang dapat melumpuhkan organisasi. Berikut adalah poin-poin utamanya dari karakteristik krisis. Yang pertama adalah terjadi secara tiba-tiba. Krisis sering kali datang tanpa peringatan, surprise element, menciptakan situasi yang mengejutkan dan tidak terduga bagi organisasi, menimbulkan tekanan publik, muncul tuntutan yang besar dari masyarakat agar organisasi segera. Yang ketiga, berpotensi merusak citra. Jika tidak ditangani dengan benar, krisis dapat menghancurkan reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun dalam sekejap. Peran PR (Public Relation) dalam krisis adalah menjadi pemadam kebakaran, sekaligus penunjuk arah agar organisasi tetap berdiri tegak di tengah badai masalah. Berikut adalah rincian perannya: mengelola komunikasi yang kritis, menjadi pusat terkendali informasi satu pintu agar pesan yang keluar tidak tumpang tindih dan tetap konsisten. Yang kedua, menyediakan informasi akurat, bertindak cepat dalam memberikan fakta untuk menghentikan spekulasi, rumor, atau hoaks yang beredar di masyarakat. Yang terakhir, mengurangi dampak reputasi, melakukan klarifikasi dan menunjukkan empati guna meminimalisir kerusakan nama baik organisasi di mata publik. Sekian presentasi saya tentang public relation. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di para hati teman-teman. Saya Muhammad Marfal Konan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.